Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa huwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika. Para hadirin al-ikhwah wal akhwat fillah, alhamdulillah senang sekali hari ini dapat kumpul di masjid yang penuh berkah ini. Masjid apa namanya? Masjid At-Tadhkirah, ya, sebaik-baik nama At-Tadhkirah, peringatan, ya, pengingat. Semoga menjadi wadah untuk mengingatkan kita semuanya, jemaah yang hadir, tentang negeri akhirat yang kekal, dunia yang fana, mengingatkan kita selalu untuk berbekal menuju akhirat dengan ilmu yang lurus, al-ilmu an-nafi' wal amal salih, dan amalan salih, amalan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini hikmah dalam berdakwah. Ya. Sebelumnya tentunya kita akan menjelaskan apa itu makna dakwah. Dakwah maknanya adalah menyuruh, memanggil. Da'a ila, memanggil. Maka dakwah adalah menyuruh, memanggil manusia kepada sesuatu perkara. Itulah makna dakwah. Ya, ad-da'watu ilallah, memanggil, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kata-kata hikmah, berhikmah dalam berdakwah, hikmah dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Hikmah bisa bermakna Al-Quran, hikmah bisa bermakna As-Sunnah. Ya, jika diiringi Al-Quran setelahnya Sunnah, Al-Hikmah, maka dialah maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Kitab yaitu Quran, wal hikmah yaitu Sunnah. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan definisi tentang hikmah. Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi, mengerjakan, melakukan sesuatu perbuatan yang layak dengan cara yang layak, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang layak pula. Ya, melakukan sesuatu perkara yang benar. Ya, melakukan sesuatu perkara yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang benar. Itulah namanya hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab dakwah memerintahkan nabinya agar berdakwah dengan hikmah. Ya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, panggillah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan beradu argumentasilah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang
baik. Di sini ada perintah berdakwah dengan hikmah, ya, dan mau'izatil hasanah, dan ada al-jidal, dialog billati ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi ada perintah kita berdakwah dengan hikmah, dan hikmah adalah merupakan ilmu yang paling mahal yang diberikan Allah kepada seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah kami berikan kebaikan yang banyak. Dan hikmah adalah merupakan sifat Allah. Daripada hikmah terambil nama Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana. Segala perbuatan Allah itu hak, benar adanya, ya, dilakukan dengan cara yang benar dan pada waktu yang benar. Itulah namanya hikmah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang keutamaan dakwah, alangkah banyaknya termuat dalam Quran, termuat dalam sunnah, agar kita semua terpacu untuk berdakwah. Ya, tadi sudah kita sebutkan ayat menyuruh kita berdakwah, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Inilah dakwah, dan inilah profesi paling mulia, profesinya para nabi. Tidak ada perkataan yang paling mulia di permukaan bumi ini daripada perkataan dakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka profesi yang paling mulia adalah profesi dakwah. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih baik perkataannya dari seseorang yang menyeru manusia kepada Allah? Tadi ud'u ila sabil rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Sekarang da'a ila Allah, menyeru manusia kepada Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya niat dalam berdakwah tujuannya adalah mengajak manusia kepada Allah. Ya, Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengingatkan tentang pentingnya niat. Berapa banyak orang-orang yang berdakwah, ternyata sebagian mereka berdakwah menyeru manusia kepada dirinya, mengajak manusia kepada pribadi tertentu, mengajak manusia kepada kepentingan tertentu. Ya, ini adalah merupakan tujuan dakwah yang salah. Tujuan dakwah kita bukan menyeru orang kepada manusia, ya, tertentu, bukan mengajak orang untuk meraih gemerlap dunia, tendensi apapun juga, tapi mengajak orang kepada Allah. Maka kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih baik perkataannya dari seseorang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh. Ini mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah agar dakwah kita diikuti. Pertama, dai haruslah meluruskan niatnya, betul-betul mengajak, menyuruh kepada Allah. Itulah hikmah tertinggi, niat yang tulus. Jika niatnya bukan karena Allah, akan muncullah kerusakan dalam dakwah. Itu yang pertama. Kita melihat rusaknya dakwah karena niat yang tak lurus dari para pendai. Tujuannya dunia. Kadang orang mengumpulkan manusia berdakwah, tujuannya adalah dunia. Ya, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kekuasaan, mungkin popularitas, banyak. Dan rata-rata kita lihat dai yang tak ikhlas karena Allah ini akan disingkap keborokannya, disingkap kebusukannya, menjadi bencana di akhir daripada dakwahnya. Ya, mengajak orang berkumpul banyak-banyak buat suatu usaha dakwah untuk Islam kaum muslimin, ternyata untuk dirinya, kepentingan, ya, dirinya dan keluarganya. Manusia merasa dikelabui, orang-orang merasa dikibuli,
mereka kumpul uang banyak-banyak, ternyata untuk pribadi sang dai. Subhanallah. Inilah dakwah yang bermasalah karena apanya tadi? Niatnya salah. Subhanallah. Maka senantiasa kita dimanapun berada lininya, kita di yayasan, membuat yayasan, menjadi orang-orang yayasan, baik di kepengurusan, di pembina dan semacamnya, membuat sekolah, membuat madrasah, apapun juga, yang mana ini semua ketujukan untuk mendakwahi anak-anak kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, supaya tercapai keberkahan. Perbaikilah niat, dan niat yang tulus, yang ikhlas merupakan puncak daripada hikmah. Jika ini berpaling, apa yang tadi akan muncul? Yang muncul adalah kemudaratan. Subhanallah. Banyak yayasan yang hancur, pertengkaran di tubuh, ya, pengurus yayasan, antara pengurus dan pembina, antara yayasan dan guru-guru dan semacamnya. Sekolah mubar, anak-anak pulang rugi. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya kena di mananya tadi? Niatnya. Jadi hikmah tertinggi dalam dakwah adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh mengikuti jejak para nabi, dan para nabi dalam berdakwah murni hanya benar-benar menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, situlah keberkahannya. Di antara ya ciri-ciri dakwah yang hak itu, ya, pendai tak punya tendensi, dia tak minta upah, tak minta ganjaran dari manusia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah dari kalian dan mereka di atas petunjuk. Ya. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Kata para nabi, aku tak minta ganjaran dari kalian, aku berharap daripada Allah ganjaran. Inilah ciri-ciri keikhlasan. Ya, artinya enggak ada tendensi dunia. Kalau dari dakwanya dia mendapatkan sedikit daripada dunia, tapi bukan menjadi tujuan hidupnya, tidak ada masalah selama tidak mencemari niatnya. Kemudian kata Allah SWT tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah yang lebih baik dari perkataannya dari seorang yang menyeru kepada Allah? Tadi saya sebutkan, ini menunjukkan dakwah itu niatnya harus kepada Allah, bukan kepada individu, bukan kepada yayasan, bukan kepada masjid, bukan kepada Allah SWT. Yayasan sarana, masjid sarana, dan seterusnya. Ustaz sarana, kiai sarana. Kemudian wa'amila salihan, dan beramal saleh. Dakwah yang hikmah itu agar berkenan di hati para mad'u, hendaklah sang dai yang menyeru manusia itu berusaha menerapkan ilmu yang dia bawa, yang dia emban, beramal saleh. Maka hikmah dalam berdakwah, jika ingin dakwahmu diterima, terapkanlah ilmu yang kau sampaikan. Ya, jika seorang dai lidahnya fasih menyebutkan kitabullah, fasih menyebutkan sunnatul Rasulillah tabaraka taala, hafal Quran, hafal hadis, tapi perilakunya dalam lapangan tidak mencerminkan apa yang dia sampaikan, biasanya dakwahnya akan mental, sudah tak ada lagi padanya hikmah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa ya orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya murka Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian buat. Ya. Di dakwah agar menjadi hikmah, hendaklah diiringi dengan perbuatan konkret. Ya, amal. Kata Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, niatnya lurus. Ilmu yang disampaikan dalam dakwah harus diiringi dengan amal. Ya, tanpa amal tersebut adalah cerminan daripada ilmu yang diemban, ilmu yang disampaikan. Kenapa Nabi SAW dakwahnya sukses? Karena Nabi SAW ya mengamalkan apa yang beliau SAW dakwakan, serukan kepada manusia. Dia menyeru manusia kepada akhlak budi pekerti yang mulia, memang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan sebelum menjadi nabi pun telah sempurna akhlaknya sallallahu alaihi wasallam.
wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya saya dari golongan orang-orang yang berserah diri. Ya, dalam surah Fussilat ayat 33. Maka pertama ikhlas, yang kedua ya beramal, yang ketiga memproklamirkan dirinya sesungguhnya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dakwah yang akan menghasilkan adalah dakwah yang mana sang dai senantiasa tidak pernah putus hubungannya dengan Allah, senantiasa pasrah menyerahkan urusannya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ya, betapa butuhnya dai support dari Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya. Dakwah ini tantangannya berat, besar. Subhanallah, tidaklah kita lihat bagaimana tantangan dakwah yang begitu dahsyatnya. Tanpa dengan taufik daripada Allah, tanpa meminta bantuan Allah, tak akan mungkin seorang dai dapat selamat dalam dakwahnya. Maka hendaklah dia pasrah, bergantung kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya kesuksesan dalam dakwah. Tidak bergantung dengan dirinya, bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan ya segala sesuatu sebab-sebab dunia yang zahir, tidak. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keutamaan dakwah, dakwah inilah merupakan sebab datangnya segala macam bentuk kebaikan. Ya. Barang siapa yang ingin kebaikan, berdakwahlah. Allah akan berikan baginya kebaikan, bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi anak cucunya, bahkan bagi negerinya, bagi bangsanya. Barang siapa yang tak mempedulikan dakwah akan rusak binasalah dirinya, keluarganya, tanah kelahirannya, tempat tinggalnya, bahkan bangsanya. Dakwah pokok daripada segala macam kebaikan. Karena dengan dakwah ini Allah turunkan keberkahan. Ketika tak ada dakwah, Allah turunkan azab, bencana, petaka. Ya. Ketika dakwah ditentang, ketika itu Allah akan turunkan apa? Azab. Allah telah memberikan kepada kita al-mathulat, contoh-contoh. Setiap umat yang menolak dakwah dihancurkan, dibinasakan. Perhatikan bagaimana kaum Nuh alaihissalam menantang dakwah, Allah tenggelamkan, bumi ditenggelamkan, gunung-gunung pun tenggelam. Lihatlah bagaimana anaknya Nuh berkata kepada sang ayah, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Saya tak mau ikut ayah, saya mau naik ke puncak gunung. Logika saya mengatakan puncak gunung tinggi, tak akan mungkin sampai air ke puncak gunung. Kata sang ayah, ini bukan logika, ini wahyu. La asimal yawma min amrillah, tak ada yang selamat hari ini daripada perintah Allah. Naik kemari. Tidak, saya naik ke atas. Maka akhirnya fakana minal mughraqin. Fahala bainahum wal mawju fakana minal mughraqin. Datanglah ombak besar, tenggelamlah sang anak. Gunung-gunung pun tenggelam. Ya, ini menunjukkan diantara bentuk penentang dakwah orang-orang yang mendahulukan logikanya daripada wahyu. Tantangan dalam dakwah ini banyak, harus disikapi dengan bijak. Di antara bentuk tantangan dakwah adalah orang-orang membenturkan dalil wahyu dari Quran dan Sunnah dengan logikanya. Kaum liberal logikanya, aqlaniyun, ya, neo Mu'tazilah dengan logikanya, Islam liberal dengan logikanya. Ini adalah merupakan penghalang dakwah yang akan menghancurkan dakwah ini jika tidak didakwakan kemudian Islam. Dan benar Allah tenggelamkan putranya Nuh karena dia lebih mendahulukan logikanya daripada wahyu, tak percaya dengan wahyu, menentang wahyu. Dan ini menunjukkan kita dalam berdakwah yang menyelamatkan seorang dai wahyu, keyakinannya dengan wahyu Allah Jalla wa'ala, itu yang menyelamatkan seorang dai. Tauhidnya, serah dirinya kepada Allah, dakwahnya kepada Allah. Mengapa Nuh selamat? Jawabannya karena
berserah diri kepada Allah karena dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh. Mengapa ditenggelamkan kaumnya? Jawabannya menentang dakwah, mendahulukan logika, mendahulukan tradisi leluhur. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan dakwah dialah puncak daripada kebaikan. Berkata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Bani Israel paling mulia, tapi di zamannya kata Allah tentang Bani Israel, ya, kami utamakan kalian, faddalnakum 'alal alamin. Kami utamakan kan daripada seluruh alam semesta di masa mereka. Muncul kaum muslimin, muncul pengikut Muhammad, mereka lah sebaik-baik umat yang pernah ada dikeluarkan kepada manusia. Kapan umat ini dikatakan sebaik-baik umat? Dengan dakwah. Apa inti dakwah? Amar ma'ruf nahi munkar. Itulah inti dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Ini semua adalah merupakan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian mengajak manusia kepada perbuatan ma'ruf, mencegah manusia daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyelamatkan seorang, yang membuat seorang dalam kebaikan adalah dakwanya, yang isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis mengenai keutamaan dakwah banyak sekali. Ya, Rasulullah berkata kepada Ali ketika Ali diperintahkan untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar, ya Ali, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan, jika ada seseorang mendapat petunjuk dengan sebab engkau, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada humrin na'am, unta-unta merah. Unta merah adalah unta yang paling mahal karena dia jarang, langka. Dia bisa bernilai dengan sama 10 ekor unta, 20 ekor unta, bahkan mungkin 100 ekor unta nilainya. Mahalnya dia. Nabi mengatakan seseorang dapat petunjuk dengan sebab engkau wahai Ali, itu lebih utama bagimu daripada unta-unta merah. Seseorang kita dakwahi lebih utama daripada mobil-mobil yang mewah yang kita lihat di jalan-jalan, mobil-mobil yang merah. Ya. Mobil-mobil yang mewah, mahal-mahal. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebagian riwayat khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Ya. Mengapa dia demikian adanya? Jawabannya karena subhanallah, setiap kali orang didakwahi dan mereka mengamalkan konten dakwah, maka sang dai akan dapat ganjaran pahala. Nanti mereka ajarkan kepada orang berikutnya, mereka akan dapat ganjaran pahala. Begitulah seterusnya, tak pernah putus ganjaran pahala kepadanya. Ya, kata Nabi, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang pada jalan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka seolah-olah dia mendapat ganjaran pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara keutamaan dakwah. Adapun bagaimana kita berdakwah, Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan, qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Ya, basirah adalah ilmu yang diiringi dengan hikmah. Karena ilmu tanpa hikmah merusak, hikmah tanpa ilmu sesat. Ya, jadi bekal dalam berdakwah ilmu dan apa tadi? Hikmah. Ilmu saja tak cukup.
Hikmah saja kurang. Ya, harus bergabung. Kumpulan antara ilmu dan hikmah itulah namanya basirah. Ya. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini bekal seorang dai, ilmu yang mumpuni tentang apa yang dia dakwakan. Dia harus tahu kepada apa dia menyeru. Ya, bukan sembarang menyeru, dia tahu kepada apa dia menyeru. Dan dia tahu bagaimana cara menyeru, kapan dia harus menyeru, apa yang didahulukan dalam menyeru. Ini semua bagian daripada hikmah. Ya, hikmah itu adalah seorang tahu kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus tegas, kapan dia harus lunak, kapan dia harus lembut, kapan dia harus berdebat. Inilah hikmah. Ya, kapan dia harus ingkari, kapan dia harus bersabar tidak mengingkari. Itulah hikmah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana seorang dai berdakwah? Kata Allah, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Maka setiap dai harus menjadikan Nabi sebagai contoh dalam berdakwah. Tidak boleh buat jalan sendiri. Misalnya mau mengumpulkan orang, panggil orkes, panggil keyboard, panggil biduan, panggil penyanyi. Ya, buat panggung, kumpuli manusia. Ya, nanti sudah berkumpul baru kita berdakwah. Ini bukan sabilur Rasul, ini bukan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tak benar. Ya, ini perbuatan mungkar. Panggil artis-artis yang cantik-cantik, yang bahenol-bahenol. Ya, kumpulkan orang satu kampung datang, sudah mereka datang. Ya, setelah acara, ya, musik-musik, naik seorang dai berdakwah, bukan itu jalannya. Atau sebelum musik-musik, naik dia berdakwah, bukan itu jalannya. Jalan dakwah sudah jelas. Tauqifi maknanya tidak menerima ijtihad. Sudah dibentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kumpulkan laki-laki perempuan, dicampurkan, didakwahi. Itu bukan jalan Nabi. Bukan sabili itu, bukan jalanku itu. Ya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan dakwah itu tauqifi maknanya tidak menerima kreasi. Sarana ya berkembang dengan sebagaimana berkembangnya zaman. Di masa Nabi tak ada yang namanya mikrofon, tak ada yang namanya medsos, tak ada namanya handphone. Ini sarana yang berkembang, tak ada televisi, tak ada radio. Ya, sebagian orang kolot mengatakan tak boleh berdakwah pakai televisi. Kenapa? Tak ada di zaman Nabi. Tak boleh berdakwah dengan radio. Kenapa? Ini bid'ah, ini enggak ada di zaman Nabi. Misalnya, ya salah. Dakwah itu menyampaikan. Adapun sarana menyampaikan bisa dengan radio, bisa dengan televisi, bisa dengan media sosial, bisa dengan grup-grup WhatsApp, grup-grup IG, grup macam-macam. Intinya adalah sampai kepada mad'u. Ini sarana dan dia berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Tapi cara berdakwah taklah berkembang sebagaimana berkembang zaman. Cara dakwah tetap tak pernah berubah mengikuti cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna sabili. Kemudian tujuan dakwah pun jelas, menyeru kepada Allah. Kemudian bekal dakwah pun jelas. Ya, apa bekalnya tadi? Ilmu diiringi dengan hikmah. Ya, kita banyak melihat contoh-contoh kehidupan Nabi betapa ilmu diiringi hikmah mendatangkan kebaikan. Ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui baru masuk Islam. Datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya masjid Nabi pasir dan dia biasa kencing di pasir. Sahabat sedang bincang-bincang, tiba-tiba dia ke sudut masjid. Ya, masjid Nabi tentulah tak sama dengan masjid Nabi sekarang. Atapnya sederhana,
pohon-pohon kurma yang dipotong, daun-daunnya ditimpakan satu sama lain, itulah atapnya. Daun-daun kurma, penyangganya batang-batang kurma, lantainya pasir. Kalau hujan, masuk air hujan. Nabi pernah sujud, lengket di dahinya pasir. Ketika turun Lailatul Qadar, orang Arab ini terbiasa kencing sembarangan. Maka tiba-tiba dia kencing di sudut masjid dan nampak para sahabat. Para sahabat, ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar, rumah Allah dikencingi. Sahabat berlari mengejarnya. Mereka ingin memberikan pelajaran. Ini orang tak tahu diri kencing di masjid. Subhanallah. Ketika Nabi melihat para sahabat berjalan setengah berlari mengejarnya, Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan. Sahabat tak jadi, padahal mereka sudah setengah jalan. Mau mereka tarik, mau mereka seret, mungkin mau mereka beri pelajaran, mungkin mau ditempeleng. Kata Nabi SAW, da'uhu, biarkan dia. Sahabat pun tak jadi mengambil tindakan tersebut. Selesailah kencingnya. Maka Nabi yang mulia SAW berkata kepada sahabat, ya, ambil satu gayung air, wahriqu alaihi sijlan min ma, siram kencingnya itu. Subhanallah. Maka mereka ambil air, mereka siram kencing orang Badui tersebut. Nabi pun memanggilnya, dan Nabi berkata kepadanya dengan lemah lembut, ya fulan, ini adalah masjid, ini rumah Allah, dibangun bukan untuk hal itu. Dibangun untuk sholat, bukan untuk kencing. Dibangun untuk zikrullah, dibangun untuk membaca Quran. Nabi sabar mendakwainya, santun mendakwainya. Sahabat geram melihatnya. Subhanallah. Selepas Nabi berkata-kata lembut, melihat ini orang-orang jahil, butuh diajari, tak tahu dia, harus diberitahukan. Melihat kelembutan Nabi SAW, maka dia pun berkata dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana, ya Allah, jangan rahmati siapapun selain kami berdua. Ini perkataan orang Badui, marah kepada sahabat-sahabat Nabi yang mau memukulinya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati di luar daripada kami berdua. Nabi pun tersenyum mendengar doanya. Ini doa harus diluruskan, tak bisa dibiarkan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, engkau telah terlampau kikir bakhil, ingin membooking tempat Allah yang luas, surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua. Subhanallah. Tak enak di surga kita berdua. Surga begitu luas. Kemudian dia pun keluar. Berkata Nabi kepada sahabat, ya, andai kata ku biarkan kalian tadi, apa jadinya? Mungkin dia akan kembali murtad. Ini kemungkaran? Ya, kemungkaran besar. Bahkan ini kalau orang tahu bisa membuat dia keluar daripada Islam, menghinakan simbol-simbol Islam. Tapi ini orang jahil. Ya, banyak hikmah-hikmah dari peristiwa ini diambil para ulama. Tentunya berkaitan dengan dakwah, hikmah Nabi dalam berdakwah, kelembutan Nabi kepada orang jahil dalam berdakwah. Kebanyakan kaum muslimin dewasa ini tak tahu agamanya, jahil. Mereka mau kebaikan, tak tahu caranya. Akhirnya yang mereka buat tak punya landasan dasar agama. Kita menyebutnya bid'ah, tapi mereka tak tahu itu bid'ah. Tujuannya baik, caranya tak tepat. Disitulah butuh sarana dakwah sampai ke mereka supaya dibenarkan caranya. Subhanallah. Kadang mereka telah berpayah-payah mengeluarkan harta bendanya untuk suatu acara, padahal acara tersebut bertentangan dengan Nabi, sunnah Nabi, bertentangan dengan Islam. Maunya baik, niatnya benar, tapi caranya tak benar. Maka kita pun harus meluruskan supaya niat mereka yang benar dapat pahala, diluruskan caranya. Itulah namanya dakwah. Subhanallah. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan betapa hikmahnya Nabi dalam berdakwah, betapa lemah lembutnya Nabi kepada para mad'u, objek dakwah yang jahil, yang butuh diajar.
Ya, kemudian subhanallah, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana menyikapi najis. Kalau nggak ada peristiwa ini, kita nggak pernah tahu kencing itu najis. Ya enggak? Dari mana kita tahu kencing itu najis? Perintah Nabi untuk dibersihkan. Subhanallah. Kalau enggak diperintahkan Nabi untuk bersihkan, berarti kencing enggak najis. Ketika ada perintah membersihkan, menunjukkan kencing itu najis. Di antara maslahat dalam perkara ini, sekiranya Nabi SAW biarkan para sahabat menarik orang ini, najis yang hanya satu tempat, ketika orang kencing enggak diganggu satu tempat, ya kan? Kalau dia ditarik, apa jadinya? Air kencingnya kan berserak di mana-mana, mungkin mengenai kainnya, mungkin mengenai sahabat yang menariknya. Akan muncul kemudaratan lebih dahsyat daripada satu tempat. Sekarang sudah menyebar di sembarang tempat, membersihkannya pun sulit. Subhanallah. Dari tinjauan kesehatan, orang yang sedang kencing itu diganggu, membahayakan kesehatannya. Makanya kalau anak bayi kencing, ya dahulu kita tak biasa anak-anak itu pakai yang namanya pembalut pampers. Kalau kencing, biarkan saja kencing dia. Jangan kok ketika tarik dia terhenti kencingnya, itu membahayakan. Kalau Nabi biarkan sahabat, ya maka orang ini akan terganggu kesehatannya. Kencing itu tak boleh ditahan-tahan. Menahan kencing penyakit. Ya, ketika kencing sudah keluar ditahan, bahaya. Ya, alangkah banyak hikmah di sini kita dapatkan dari peristiwa ini. Subhanallah. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal dakwah tadi basirah, itu ilmu yang diiringi dengan hikmah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yaitu siapa yang mengikuti Nabi? Para sahabat. Nabi di atas ilmu dan di atas basirah, para sahabat pun dalam berdakwah di atas basirah. Ya, maka kita yang mengikuti Nabi dan para sahabat harus berdakwah di atas basirah tadi, ilmu dan hikmah. Ya, kalau tak kena ilmu dan hikmah, muncullah fitnah dalam dakwah. Subhanallah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kata-kata aku dan orang-orang yang mengikutiku di dalam dakwah itu menunjukkan kepada kita butuhnya kerja tim. Dakwah itu butuh apa? Kerja tim. Seorang dai bukan Superman. Superman semua kerjakan sendiri. Kereta api tahannya sendiri. Ada bandit dia kejar sendiri. Superman. Walaupun itu fiktif ya, tak ada anak-anak. Jangan dikira ada. Ustaz enggak mengatakan Superman itu ada, enggak. Ya, dai itu bukan Superman. Ya, Nabi SAW berhasil dakwahnya karena ada tim. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, macam-macam. Subhanallah. Dan dakwah akan berhasil ketika sang dai yang menjadi sebagai pemimpin tahu menempatkan anggota-anggotanya pada tempat yang tepat, tempat yang pas. Dakwah itu butuh orang banyak. Ini Ustaz nggak ngerti dengan IT ini. Subhanallah. Tapi dengan IT ini tersebar dakwah kemana-mana. Butuh para pendukung, butuh kameramen, butuh ahli IT. Subhanallah. Ya, kita butuh tempat masjid. Ini masjid butuh pengurus. Maka dakwah ini akan menjadi berhasil ketika memang kita bekerja sama dalam berdakwah. Ya, tidak jalan sendiri. Jangankan kita, siapa kita dibandingkan Musa yang begitu kuatnya? Musa sekali tinju mati kaumnya Firaun. Tapi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah saya dengan Harun, jadikan dia sebagai pembantu saya. Ya, jadikan dia sebagai pembantu saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanashuddu adudaka bi akhika. Musa, kami akan perkuat engkau dengan saudaramu. Subhanallah. Firaun ya didakwahi oleh Musa dan Harun.
Kata Allah kepada keduanya, idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, dan kepada Fir'aun. Subhanallah, menunjukkan dakwah ini butuh orang-orang yang menjadi pendukungnya, pendukung Nabi, para sahabat. Ya. Tapi segala macam bentuk orang-orang yang mendukung dakwah ini tidak boleh keluar daripada jalan dakwahnya Nabi SAW. Karena para sahabat yang mendukung Nabi tak pernah keluar daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ana minal musyrikin. Katakan, aku bukan dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi jemaah sekalian, penghalang dakwah adalah kesyirikan. Ya, di mana kadang-kadang sang dai tergelincir sehingga melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan kecil berupa riya, itu kesyirikan. Ujub, sum'ah, ya. Kembali kepada pangkal, ya, kajian ikhlas, modal terbesar, ya. Dan kita harus mendakwai manusia kepada tauhid, adalah merupakan pokok materi dakwah terbesar, adalah dakwah tauhid. Hikmah terbesar dalam materi dakwah adalah menyampaikan terlebih dahulu perkara tauhid. Dakwah yang tidak memulai tauhid bagaikan orang membangun rumah tidak mulai dari pondasi, langsung dia tanam pilar-pilarnya di bawah, nggak dibuat pondasi, hancur bangunan. Dan hanya dakwah Ahlussunnah lah yang benar-benar mementingkan perkara dakwah tauhid dibandingkan seluruh kelompok di luar Ahlussunnah. Subhanallah. Maka hikmah dalam dakwah, materi pertama dalam dakwah apa tadi? Tauhid. Ya, ini tidak ada tawar menawar dalam perkara tauhid. Berkali-kali datang mereka mengajak Nabi untuk bertoleransi. Ya Muhammad, gini ajalah, daripada kita bertengkar, ya kami menyembah Tuhanmu setengah hari, tapi setengah hari berikutnya kau sembah Tuhan kami. Kata Nabi, nggak bisa. Ada tawar menawar. Ya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum, mereka itu punya kitab. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah. Maka hendaklah dakwah yang pertama kau serukan kepada mereka, serulah mereka agar bertauhid, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang bijak adalah dakwah yang mendahulukan temanya dalam segala macam bentuk dakwah dengan tema paling mendasar, yaitu tema tauhid. Setiap dakwah yang merupakan nilai-nilai tauhid dakwah yang membangun rumah tanpa pondasi yang akan menimpa sang dai dan jemaahnya. Alangkah banyaknya bertebaran di muka bumi Allah berbagai macam dakwah-dakwah, gerakan-gerakan dakwah. Perhatikanlah, manakala mereka tak peduli dengan nilai-nilai tauhid, ini dakwah akan segera runtuh menimpa mereka sendiri, karena memang tauhid itulah pondasi pertama dalam Islam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz, Rasulullah suruh pertama kali menyampaikan apa? Tauhid. Kemudian dalam pelajaran ketika Nabi mengutus Mu'adz, mengajarkan kepada kita pentingnya dalam berdakwah, dan ini bagian daripada hikmah mengetahui skala prioritas dalam berdakwah, mendahulukan yang paling terpenting, barulah yang penting, barulah yang kurang penting, dan begitulah seterusnya. Tak sembarangan dalam berdakwah semua kita buat, enggak. Ya, ada tahapan-tahapan. Ada seseorang dia mulai mengaji, mulai ikut bergabung, subhanallah. Yang kau benarkan daripadanya pertama kali adalah tauhidnya. Masih percaya dengan dukun, ya masih pakai jimat, masih pakai penglaris. Kau tahu dia ini masih, masya Allah, bergelimang kesyirikan demi kesyirikan. Datang ke kuburan yang keramatkan, minta kepada orang yang meninggal di sana.
Kau dakwahi dia agar salatnya benar. Kau ajarkan, ya akhi, inilah salat Rasulullah SAW. Salah atau benar? Mengajarkan dia salat yang benar, sementara tauhidnya masih bocor. Salah atau benar? Hikmah. Untuk apa dia salat selama memang tauhidnya masih rusak? Ya, ajarkan dahulu tauhid. Kau sampaikan kesyirikan segala macam. Setelah dia tahu tauhid ini, ajarkan salat. Ya, maksud saya dahulukan perkara tauhidnya. Bukan pula maknanya berarti kita enggak ajak dia salat, enggak. Kita ajak, tapi tanamkan dahulu tauhidnya. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dalam berdakwah adalah seorang dai harus mengenal siapa objek dakwahnya, mad'unya. Dan mad'u itu tak sama jemaah sekalian. Ada penguasa, ada rakyat jelata, ada pria, ada wanita, ada anak-anak, ada orang dewasa. Setiap objek dakwah ada cara yang berbeda-beda dalam berdakwah. Tak bisa disamakan. Berdakwah kepada penguasa tak sama berdakwah kepada rakyat jelata. Kalau kau samakan, muncul fitnah. Inilah namanya tidak hikmah. Ada seseorang yang dia berani, katanya, aku berani, aku vokal, tak takut sama penguasa. Datang ke istana, penguasanya bijak, baik, subhanallah. Dai ini berkata kepada penguasa dengan kasar, dengan nada yang tinggi, teriak-teriak, mencela sama penguasa, dan dia siap mati, tak takut dengan pedang penguasa. Dia anggap kalau mati, aku mati syahid. Penguasa ini berkata kepadanya, hai fulan, aku mau bertanya kepadamu, apakah engkau lebih baik daripada Musa? Ini pertanyaan, ya, sang penguasa khalifah. Apakah engkau lebih baik daripada siapa tadi? Musa. Mana lebih baik, engkau atau Musa? Jawab tolong. Kata dia, tentu Musa lebih baik daripada saya. Musa nabi, saya enggak. Baik, saya mau tanya, apakah saya lebih buruk dari Firaun? Mana lebih buruk, saya atau Firaun? Ya, saya ini hamba Allah. Firaun yang katakan dirinya Tuhan. Mana lebih buruk, saya atau Firaun? Kata dia, Firaun lebih buruk. Subhanallah, kau sudah jawab. Firaun lebih baik dari Firaun itu lebih buruk daripada saya, dan Musa lebih baik daripada dirimu. Lihatlah bagaimana pesan yang Allah sampaikan kepada Musa. Idhaba ila Fir'auna faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah berdua, temuilah Fir'aun, berkata-katalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, perkataan yang lemah lembut, yang santun. Ini perintah Allah kepada Musa yang lebih baik daripadamu, kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya. Kenapa kau perlakukan saya seolah saya lebih buruk daripada Fir'aun, dan kau lebih baik daripada Musa alaihissalam? Ini hikmah. Akhirnya dia pun malu. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa pentingnya kita mengenal objek dakwah. Mu'az ketika dikirim ke Yaman, Rasulullah Mu'az supaya siap-siap. Kata Nabi, ya Mu'az, engkau akan datang menemui satu kaum ahli kitab. Mereka punya ilmu, mereka punya kitab, mereka punya agama mereka dari langit, agama Samawi, mereka beragama Nasara. Maksud Rasulullah agar engkau Mu'az tahu siapa objek dakwahmu, agar engkau siapkan untuk mereka. Subhanallah. Di antara membuat suksesnya dakwah adalah mengetahui objek yang didakwahi. Bagaimana ilmu mereka, bagaimana wawasan mereka, bagaimana adat tradisi mereka, harus dipelajari. Subhanallah. Inilah namanya tadi hikmah, mengetahui objek dalam berdakwah. Tak harus sama. Ya. Lihatlah bagaimana dakwah kepada penguasa. Tak diperintahkan kita berdakwah kepada penguasa dengan keras. Ya, memperingatkan di depan orang, ada cara-caranya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya maka apabila hal ini tidak dilakukan muncullah fitnah. Ya, tak tahu dia siapa objek dakwanya. Akhirnya menggunakan cara yang tak tepat, cara yang salah, muncullah fitnah. Akhirnya dakwah yang dilakukan dengan tidak bijak menghasilkan fitnah. Ya, Ustaz, ini mungkar. Kita disuruh untuk mengingkari kemungkaran. Benar, engkau tak salah. Tapi dalam mengingkari kemungkaran itu bukan satu tingkatan, saudaraku. Ini Ustaz, banyak orang sini berbuat maksiat nih. Sini bandar judi banyak orang main togel sini. Kita kumpulkan pemuda-pemuda kita serang. Tidak. Itu mungkar Ustaz. Ya, kita serang. Tidak, bukan kerjaanmu nyerang-nyerang. Kau sipil. Di antara hikmah dalam dakwah, engkau tahu di mana posisimu ketika mengingkari kemungkaran. Tak melampaui batas. Ya, Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat di antara kemungkaran maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Dengan tangan maksudnya dengan kekuasaannya. Yang punya kekuasaan ya penguasa. Kita punya kekuasaan, iya, tapi kepada orang-orang terbatas. Kita punya kuasa kepada anak, bisa kita ingkari dengan tangan. Ambil tangannya, jauhkan daripada perkara-perkara mungkar, bisa. Kita ingkari sang istri, kita ingkari anak, kita ingkari murid, bisa dengan kekuasaan kita. Tetangga main judi, tak bisa kita datang ke dia. Sini uangnya, ini main judi, ini haram, berdosa. Ini bubar. Bisa enggak? Kita bilang bubar, kita dibubarkannya. Kau yang bubar, pergi sana. Ini tak hikmah, tak tahu dirinya siapa. Ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tak mampu dengan tangan, fa bi lisani, dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Jika tak mampu dengan lisan, maka ingkarilah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Tak selalu kita dalam keadaan kuat, jemaah sekalian. Subhanallah. Nabi saja dalam keadaan dia belum memiliki kekuatan yang full, tak berani mengingkari dengan tangan. Ketika Rasulullah SAW masuk tahun ke-7 Hijriah, melaksanakan umrah, disebut umratul qada, umrah pengganti, karena mereka pada tahun ke-6 Hijriah dilarang kaum Quraisy untuk umrah, disuruh pulang. Terjadilah gencatan senjata dan perjanjian yang dikenal nama perjanjian Hudaybiyah. Masuk Nabi dengan para sahabat berpakaian ihram, mengumandangkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, tawaf. Sementara di sekeliling Ka'bah masih terdapat kala itu berapa? Berhala? 360 berhala. Nabi tawaf Ka'bah masih 360 berhala bercokol tegak berdiri. Tahun ke-7 Hijriah Nabi umrah. Pertanyaan saya, berhala mungkar atau tidak? Mungkar besar, kesyirikan besar. Kesyirikan besar dikerjakan di rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah yang Allah muliakan. Ketika mereka sa'i antara Safa Marwah ada patung di sana diletakkan. Subhanallah. Apakah Nabi runtuhkan patung tersebut? Tidak. Kenapa Nabi tidak runtuhkan? Kenapa tak Rasulullah ingkari dengan tangannya? Karena kala itu belum memiliki otoritas kekuasaan. Mekah masih dipegang oleh para tokoh-tokoh Quraisy dengan kekufurannya. Dan Nabi telah membuat perjanjian damai, tak ada peperangan selama 10 tahun. Dan maka Nabi tidak mengganggu berhala mereka. Pertanyaan Ustaz, Nabi ingkari dengan hatinya atau tidak kira-kira berhala itu? Pasti. Dengan lisan? Tidak. Ini kesyirikan? Ya. Ini kekufuran? Ya. Diingkari dengan lisan?
Tidak. Ustaz, tak boleh rupanya kita mencela-cela orang kafir. Tak boleh kita mencela tuhan-tuhan orang kafir. Jawabannya, di majelis mereka, di tempat-tempat mereka, tak boleh. Terlarang, haram. Ustaz, ini kan kesyirikan. Kenapa diharamkan? Iya. Karena jika kau lakukan ini akan muncul kerusakan lebih besar. Engkau celah Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan celah Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Nabi tak ingkari dengan lisannya, tak ingkari dengan tangannya, dia ingkari dengan hatinya. Kenapa tak diingkari dengan lisan, dengan tangan? Jawabannya, bukan pada waktunya, tak tepat. Subhanallah. Ya, Nabi bersabar meski dia memendam kebencian kepada berhala-berhala. Dahulu kala sebagian sahabat mencela Tuhannya orang musyrikin. Akhirnya orang musyrik mencela Allah. Maka turunlah ayat larangan mencela Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, agar jangan sampai kaum musyrikin mencela Allah. Turunlah ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan pernah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Subhanallah. Ya, maka tak boleh kita bertindak dalam ingkar kemungkaran sembarangan. Harus ada kaidah-kaidah yang kita harus pahami. Ini kemungkaran, jika diingkari muncul lebih besar, haram diingkari. Ini kemaslahatan, jika kemaslahatan diwujudkan akan muncul kemungkaran, tidak boleh dikerjakan kemaslahatan ini. Wajib kemaslahatan itu ditinggalkan demi menjaga tidak munculnya kemungkaran yang besar. Inilah namanya hikmah. Kapan Nabi menghancurkan berhala-berhala ini? Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Apa ingat? Mekah ditaklukkan Nabi pada tahun keberapa? Tahun 9 atau 10? 9 atau 10? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10 enggak? Bukan tahun ke-10, bukan tahun ke-9, tahun ke-8. Setahun daripada itu Nabi datang membawa 10.000 pasukan ke kota Mekah. Ustaz, tadi kan ada perjanjian damai 10 tahun. Ya, perjanjian damai dikhianati Quraisy. Mereka membantu sekutu-sekutu mereka menyerang satu suku yang telah terikat kesepakatan dengan kaum muslimin. Maka datanglah Nabi SAW, dan dalam berdakwah Nabi tak ingin dakwah ini tercemar dengan menumpahkan darah orang banyak. Nabi maha bijaksana dan Nabi maha santun, Nabi maha rahmat, padahal mutlak dia menang. Maka agar tidak muncul nanti kebencian daripada orang-orang dikalahkan dengan dibunuh orang tua mereka, dibunuh generasi mereka, Nabi dengan hikmah mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumah-rumahnya menutup pintu rumah, aman, enggak kami ganggu. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman, enggak kami ganggu. Barang siapa yang numpang masuk sembunyi di rumah Abu Sufyan, dengan Abu Sufyan aman. Maka kota Makkah ketika itu lengang dari manusia. Semua mereka masuk ke dalam rumahnya, kunci rumah, kunci pintu, kunci jendela, masuk ke Masjidil Haram, sebagian masuk ke rumah Abu Sufyan untuk menghindari tertumpahnya darah. Subhanallah. Ini hikmah dalam berdakwah. Nabi kumpulkan semua mereka yang kalah menjadi tawanan Nabi SAW. Hukum dalam berperang ketika menjadi tawanan terserah mau diapakan, yang menang. Di antara hikmah Nabi dalam berdakwah, Nabi SAW berbuat baik kepada mereka, tidak membalas dendam
Apa yang mereka buat dengan Nabi? Mereka mengusir Nabi, mereka menyakiti Nabi, mereka mencincang-cincang paman Nabi, mereka mengotori tubuh Nabi ketika sholat. Bahkan mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Bahkan mereka sepakat mengusir Nabi SAW. Bahkan mereka sepakat memerangi Nabi SAW. Ini semua bertumpuk-tumpuk, kejahatan demi kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Nabi kumpulkan mereka semua. Di sana ada tokoh-tokoh Quraisy yang telah kalah. Di sana ada Abu Sufyan, di sana ada Safwan bin Umayyah dan lain-lain seterusnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara Quraisyin, wahai kaum Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Tindakan apa yang akan kulakukan kepada kalian? Kira-kira apa bayangan kalian? Tindakan apa yang akan kulakukan kepada kalian? Subhanallah. Bani Quraidah, Yahudi yang berkhianat dengan Nabi SAW, semua laki-lakinya dipisahkan kepala daripada badan atas putusan Sa'ad bin Mu'adz, dipenggal kepalanya yang berkhianat kepada Nabi SAW. Sekarang ada 2000 orang Quraisy di sana, banyak petinggi-petingginya. Mereka di hadapan Nabi, terserah Nabi mau apakan mereka, tak punya mereka kekuasaan. Maka mereka mengingat kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka akhirnya pun berkata dengan lemahnya, "Akhun karim wa ibnu akhin karim, ya Muhammad, engkau adalah orang mulia." Dahulu dibilang apa? Engkau gila, majnun, engkau tukang sihir, engkau tukang syair. Sekarang akhun karim, engkau orang mulia, orang tuamu orang-orang mulia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berkata kepada kalian, inilah keputusanku kepada kalian. Hari ini aku berkata kepada kalian sebagaimana dahulu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang menzaliminya, la tathriba alaikumul yawma, tidak ada balas dendam dengan tindakan kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan kalian. Fadhhabu, pergilah kalian. Fa antumut tulaqa, semua kalian ku berdekakan, semua kalian ku bebaskan dan tak ku paksa memeluk Islam. Subhanallah. Kalau Nabi tumpahkan darah mereka, berat. Subhanallah. Baru beberapa saat di Mekah terdengar orang-orang dari Taif ingin menyerang Rasulullah SAW dengan pasukan yang besar sebesar-besarnya. Mereka kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Nabi pun berangkat dengan 12.000 pasukan. 2.000 yang baru memeluk Islam. Dari Madinah berapa jumlahnya? 10.000. Sekarang sudah menjadi 12.000 orang. Semua mereka memeluk Islam. Inilah hikmah, inilah kelembutan dalam dakwah, inilah kebijaksanaan, membalas kezaliman dengan kebaikan. Subhanallah. Berangkatlah mereka dengan 12.000 pasukan. Terjadilah peristiwa perang Hunain. Di awal peperangan mereka kalah karena mereka berbangga-bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Subhanallah. Kata mereka, lan nughlaba min qillah, tak mungkin kita kalah. Subhanallah. 12.000 jumlah besar. Ya, akhirnya Allah uji mereka. Musuh-musuh telah siap malam hari dengan perangkap-perangkapnya. Ketika tiba di lembah Hunain yang sempit, datanglah hujan anak panah. Mereka lari pontang-panting. 12.000 ini bersisa tinggal 90-an orang saja bersama Nabi, dari golongan Muhajirin, dari golongan Ansar, sahabat-sahabat ikut perang Badar. Mereka yang bertahan, dan Nabi kembali menyeru. Dengan pertahanan mereka, Nabi kembali menyeru, kembalilah kaum muslim bersama-sama, menanglah mereka, mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Subhanallah. Dibawa rampasan perang ke satu tempat yang bernama Jirana. Subhanallah.
Nabi menunggu 3 hari, kalau mereka datang taubat memeluk Islam dipulangkan semuanya. Tak datang 3 hari. Ya, padahal Nabi membawa harta rampasan perang, kambing beribu-ribu, unta beribu-ribu, kuda, emas, perak, anak-anak, wanita, semuanya begitu banyak. Nabi itu bukan haus kekuasaan dan bukan cinta gila harta, tidak. Dia mau hidayah kepada manusia. Kata Nabi, jangan kita bagi dulu, tunggu. Semoga mereka datang menyesal, bertobat, masuk Islam. Kita akan serahkan ini semua. 3 hari lewat tak datang. Nabi bagi-bagilah ketika itu semua harta rampasan perang. Subhanallah. Tapi dalam membagi-baginya, Nabi bagi-bagi dengan hikmah pula. Tak diberikan seorang pun kaum Ansar harta rampasan perang. Yang diberikan dedengkot Quraisy yang dahulu memerangi Islam, Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan ini komandan pada perang Uhud. Banyak dia sikap-sikapnya merugikan Islam. Nabi berikan kepada Abu Sufyan, subhanallah, 100 ekor unta, 100 ekor kambing, 100 ekor sapi, diberikan uang emas, diberikan uang perak. Berkata Abu Sufyan, ya Rasulullah, berikan pula lah anakku si Yazid. Kata Nabi, Yazid ambil seperti apa yang kau ambil. Bagaimana anakku Muawiyah? Muawiyah ambil sebagaimana kau ambil. Ada yang dahulu bersepakat memerangi Nabi dalam perang Khandaq, Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis, yang mereka bersekutu dengan Yahudi 10.000 orang mengepung Nabi pada perang Khandaq. Sekarang Nabi berikan kepada Aqra seperti itu pula. 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing, dirham, dinar. Subhanallah. Uyainah pun demikian. Terjadilah desas-desus di antara kaum Ansar. Kata Nabi, kata kaum Ansar, wah, Nabi Muhammad sudah jumpa sama kaumnya, lupa sama kita. Ini pedang-pedang kita masih ada bekas darah mereka nih. Kita dilupakan ya. Kalau enggak bijak menyikapi ini, hancur Islam. Subhanallah. Desas-desus ini menjadi omongan rahasia umum di tengah-tengah Ansar. Sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu bijak menyelesaikan konflik ini. Dipanggilnya kepala suku mereka, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, sini dulu. Maqalatun balaghatni ankum. Aku dengar ada desas-desus di antara kalian. Kalian berkata begini-begini. Bagaimana yang kau dengar ini? Nabi mengecek kebenaran. Cek, recheck. Ini hikmah. Jangan langsung dengar, langsung buat tindakan. Tidak, dicek Nabi. Panggil kepala sukunya, benar. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, benar, semuanya benar. Baik, Sa'ad, aku mau nanya, engkau bagaimana? Sikapmu bagaimana? Subhanallah. Ini perkataan kaummu, engkau pemimpin mereka, apa sikapmu? Disinilah tampak kejujuran para sahabat. Tak ada kemunafikan, ya Rasulullah. Ma'ana ila rajulun min qaumi aqulu bi qawlihim, ya Rasulullah, aku ini bagian daripada kaumku. Apa yang mereka katakan, itu yang kukatakan. Oh, begitu sikapmu, ya Rasulullah. Baik, kumpulkan semua kaummu. Subhanallah. Kumpullah semua kaum Ansar. Muhajirin semuanya diusir. Jangan, ini khusus Ansar. Maka Nabi berpidato dengan hikmahnya, memberikan muqaddimah, ya ma'syarul Ansar, wahai kaum Ansar. Ya. Maqalatun balaghatni ankum. Ada kata-kata yang sampai ke telingaku dari kalian. Kalian berkata begini, Muhammad dapat kaumnya, Muhammad lupa kepada kami, Muhammad bagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang dahulu musuh Islam, bahkan darah mereka masih ada di pedang-pedang kami. Ya. Ya ma'syarul Ansar, kalau aku bertanya, niscaya akan benarkan. Alam takunu dullalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum Ansar, jujur jawab, bukankah dahulu kalian itu sesat?
Allah tunjuki kalian dengan sebabku? Jawab masyarakat Ansar. Kata mereka, bala ya Rasulullah. Ya, tentu ya Rasulullah. Ya masyarakat Ansar, kutanyakan lagi, bukankah kalian dahulu bercerai-berai, bertikai, kalian berada di jurang api neraka, berperang antar sama kalian, Allah satukan kalian denganku? Subhanallah. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Ya ma'syarul Ansar, kalau kalian mau balik posisinya, kalian akan berkata, kalian pun akan dibatalkan. Kalian bisa katakan, ya Muhammad, engkau datang dahulu didustakan kamu, kami datang menjadi pembantu-pembantumu, kami datang menjadi pasukan-pasukanmu yang melindungi dirimu. Kami terima dakwahmu, ya Muhammad. Dahulu engkau datang miskin, tak punya apa-apa, Allah buat engkau kaya dengan kami. Subhanallah. Andai kata itu kan katakan, kalian akan dikatakan benar. Asadaqtum wa lasuddiqtum, benar dan tidak akan dustakan orang. Ya ma'syar Ansar, sesungguhnya aku memberikan kepada orang-orang ini harta rampasan perang, ata'allafu qulubahum, aku ingin melembutkan hati mereka kepada Islam, menarik mereka kepada Islam. Demi Allah, yang tidak aku beri lebih kucintai daripada yang aku beri. Aku berikan kepada mereka agar Allah selamatkan mereka dari api neraka. Adapun kalian, aku serahkan kepada iman kalian. Subhanallah. Ya ma'asyar Ansar, kata Rasulullah SAW, demi Allah, andai kata orang-orang pulang bawa unta, orang pulang bawa kuda, orang pulang bawa kambing, orang pulang bawa dirham, dinar, kalian pulang membawa Rasulullah SAW, apakah kalian tak merasa rela? Subhanallah. Seketika mereka semua menangis. Apa artinya bagi kalian harta, emas, perak, kambing, kuda? Mereka pulang membawa harta dunia, kan pulang membawa Rasulullah. Tak relakah kalian Rasulullah menjadi bagian kalian? Subhanallah. Seketika mereka semua hening, seketika mereka semua nangis. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau lah yang paling mulia bagi kami. Kata Rasul, demi Allah ya masyarakat Ansar, kalau bukan karena hijrah, aku akan menjadi bagian daripada Ansar. Demi Allah, jika sekiranya Ansar jalan satu jalan, orang-orang jalan-jalan lain, aku akan bersama jalan-jalan Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak keturunan kaum Ansar. Seketika mereka pun sadar, seketika selesai dengan baik. Inilah hikmah, subhanallah, dalam berdakwah. Ya, Rasulullah SAW ingin hakikat hatinya merubah bangunan Ka'bah. Ka'bah yang dibangun kaum Quraisy itu bukanlah Ka'bah seperti dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Pada masa Ibrahim, Ka'bah itu tidak setinggi yang sekarang, tapi lebih besar. Sebagian daripada makam daripada Hijr Ismail, bagian daripada Ka'bah. Mereka ketika mau membangun Ka'bah, mereka syaratkan harus dari uang yang halal. Semua uang dari riba, judi, perzinahan, semua mereka jauhkan. Dari perhiasan istri-istri mereka yang halal. Dibangunlah Ka'bah, tapi uang mereka kurang kala itu. Maka mereka perkecillah bangunan Ka'bah, tidak sebagaimana makam Ibrahim, tidak sebagaimana pondasi Ibrahim. Kemudian dahulu kala pada masa Ibrahim dibuat dua pintu Ka'bah, dan pintunya rendah sama dengan tanah. Mereka naikkan pintunya menjadi tinggi sebagaimana sekarang, dibuat satu pintu saja supaya mereka halangi siapa yang mereka mau halangi, mereka izinkan siapa yang mau mereka izinkan untuk naik ke pintu Ka'bah. Subhanallah. Maka Nabi berkata kepada ibunda kita Aisyah, keinginan hatinya tapi tidak dia lakukan. Ini hikmah dalam dakwah. Apa kata Nabi SAW? Laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin lanaqattul Ka'bah. Kalaulah bukan kaum baru memeluk Islam, akan kuhancurkan Ka'bah. Kemudian la banaituha alam asasi Ibrahim, akan kubangun sebagaimana dibangun pada pondasi Ibrahim. Pertanyaan saya, apakah Nabi bangun sebagaimana pondasi Ibrahim? Tidak.
Ditinggalkan Nabi sebagaimana yang dibangun Quraisy? Ya. Mengapa tak dirubah Nabi? Nabi khawatir Ka'bah yang begitu dimuliakan bangsa Arab dari abad ke abad sejak zaman Ibrahim. Mereka, ya, Nabi khawatir ketika Ka'bah ini dihancurkan akan membuat hati mereka curiga dengan Nabi SAW, bahkan mungkin membuat mereka murtad kepada Nabi SAW, kembali kepada kufuran karena diruntuhkan rumah Allah SWT. Nabi biarkan Ka'bah tersebut sebagaimana yang mereka bangun, karena kemaslahatan untuk membangun Ka'bah di atas fondasi Ibrahim itu kecil dibandingkan kemudaratan lebih besar jika dihancurkan Ka'bah dibangun sebagaimana fondasi Ibrahim. Nabi biarkan. Inilah namanya hikmah dalam dakwah. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang dalam berdakwah adalah selalu memperhatikan rambu-rambu dalam berdakwah. Ya, di antara bentuk hikmah yang paling mendasar, dakwah harus dimulaikan dengan perkataan yang lembut, nasihat yang baik, tidak dengan kasar. Kata Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Kalau engkau kasar keras hati, niscaya orang akan lari daripadamu. Subhanallah. Maka kita setelah mengenal ilmu syar'i, hendaklah kita berdakwah dengan hikmah, memulai dengan kelembutan. Kata Nabi, maka narifqu fi kulli syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada dalam segala hal kecuali akan membuat dia menjadi indah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelembutan dalam segala hal dicabut kecuali akan membuat dia menjadi buruk, menjadi jelek. Ya, jadi Ustaz, kita tak boleh keras, boleh pada tempatnya. Lihat tadi orang Arab Badui, Nabi tak keras ni jahil, tapi Nabi mengingkari para sahabat dengan keras. Gara-gara tak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik diboikot 50 hari dengan Nabi SAW. Seluruh penduduk Madinah dilarang mendekati Ka'ab, tak boleh. Jangan bicara dengan Ka'ab. Ka'ab merasa dirinya seolah-olah hidup seorang diri. Jalan kemana-mana tak ada yang menegurnya. Ka'ab masuk ke dalam kebun sepupunya bernama Qatadah, ya. Abu Qatadah. Dia masuk ke dalam kebun sepupunya, sembunyi-sembunyi. Ya, berjumpa dengan sepupunya. Sepupunya tak mau menjawab salam. Assalamualaikum Abu Qatadah, tak dijawab. Abu Qatadah, demi Allah, tahukah engkau aku ini masih punya cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam? Tak dijawab sepupunya. Kau dengar perkataanku? Akhirnya berkata Abu Qatadah, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ditinggalkan dia, sedih, jalan di pasar tak ada orang. Subhanallah. Sampai udah 40 hari Rasulullah perintahkan istrinya pun untuk meninggalkan dirinya gara-gara tak ikut perang. Dahsyat perlakuan Nabi kepadanya. Subhanallah. Ya, karena itulah hikmah Nabi. Nabi itu tahu kapan dia harus melembutkan hati sebagian orang, kapan dia harus berkata-kata keras. Muaz bin Jabal yang salat isyanya panjang, Al-Baqarah dia habisi sehingga membuat seseorang lari dari masjid ketika salat isya, sehingga orang-orang berkata, tadi ketika kau salat ada yang keluar meninggalkan saf. Kata Muaz, kesal dia. Itu orang munafik seperti itu. Orang ini dibilang munafik, tak setuju, marah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dibilang Muaz munafik karena aku tinggalkan dia karena sholatnya panjang, aku keletihan sepanjang hari bekerja, dia baca Baqarah, aku tak sanggup, aku sholat sendiri, aku pulang. Rasulullah panggil Muaz, kata ya Muaz, afatanun anta Muaz, engkau sudah berani membuat fitnah dalam agama ini Muaz. Idza shallaita bin nasi fakhaffif, kalau engkau salat dengan orang, ringankan. Di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka ada yang sakit. Nabi tegas kepada Muaz, karena Muaz ini ahlul ilmi, ini penimba ilmu, itu tadi orang jahil. Inilah hikmah, tak bisa disamakan. Ka'ab bin Malik diboikot 50 malam dengan kesalahan tak ikut perang Tabuk. Kenapa Nabi tak boikot Abu Sufyan, Uyainah bin Hisn, Aqra? Ini orang tak guna diboikot, ini petinggi-petinggi.
kaumnya banyak mendukungnya, diboikot, menjadi-jadi, bahkan kafir dia, memerangi Nabi. Maka Rasulullah lembutkan hati mereka, ini diboikot Nabi. Inilah namanya hikmah. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan yang baik, yang datang daripada Allah dapat kita amalkan, yang datang daripada Rasul dapat kita amalkan. Segala macam kekhilafan datang daripada kelemahan pribadi saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian kita. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Silahkan yang punya pertanyaan dikumpulkan ke depan. Kita istirahat 5 menit. Insyaallah kita kembali lagi. Ustadz, setiap hari terkadang kita melihat orang berdakwah yang men-share dakwah di medsos, tetapi pada kenyataannya perilaku dan amalan tidak sesuai dengan apa yang ia dakwahkan atau di-share di media sosial. Mohon nasihat Ustadz, apa yang harus menjadi prioritas bagi dirinya, kemudian batasan apa yang harus kita punya sebelum menyampaikan kepada orang lain dakwah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada 2 kewajiban yang Allah tuntut daripada kita. Pertama, kewajiban berdakwah, kewajiban sendiri. Yang kedua, kewajiban mengamalkan konten dakwah bagi sang dai. Ya, maka tidak boleh dengan alasan aku belum mengamalkan inilah tak bisa aku dakwain, nunggu ku amalkan, tak boleh. Diriku masih jelek, aku masih banyak aib, aku masih banyak kekurangan, nantilah berdakwah. Tidak boleh. Berarti dia telah kena dalam 2 hal: meninggalkan dakwah, tidak mengamalkan konten dakwah. Kewajiban dia tetap mendakwahkan kebenaran meski dirinya belum baik, meski dirinya belum bisa melakukan semua yang dia dakwakan. Ya, andai kata dia tetap menyebarkan kebenaran, tanggung jawabnya berdakwah lepas, tinggal tanggung jawab kedua mengamalkan konten dakwahnya. Ya, dan diharapkan dengan terus berdakwah dia akan berupaya mengamalkan konten dakwahnya sendiri. Jadi jangan ada alasan, tahu salah share kebaikan, awak pun belum baiknya ini. Jangan, tetap share kebaikan. Mendakwai orang, enggak salah nanti aku pun belum baiknya. Jangan, tetap dakwai mereka. Karena menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran itu satu kewajiban sendiri. Ingat, mengamalkan ilmu yang kita dakwai kepada manusia itu kewajiban yang lain, kewajiban berbeda. Jangan sampai dua-duanya kebablasan. Jika orang berdakwah harus baik sempurna, maka akan sedikitlah para dai, bahkan mungkin akan hilang dakwah karena tak ada orang sempurna. Akan berbahagialah syaitan, akan tertawalah iblis dan bala tentaranya. Maka kita wajib tetap berdakwah. Di medsos dakwah terus. Ustaz, aku belum amalkan apa yang kau dakwakan. Itu kewajiban lain, kau kerjakan. Kalau kau tak ingin dapat murka Allah, kerjakan apa yang kau dakwakan. Andai kata engkau tak berdakwah, kau dapat 2 kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata engkau mendakwakan manusia belum kau amalkan, engkau baru mendapatkan 1 kemurkaan, dan berharap dengan dakwah tersebut engkau akan memperbaiki dirimu. Mana lebih baik, dapat 1 kemurkaan atau 2 kemurkaan? Berapa? 1 kemurkaan. Dan dengan berdakwah itulah diharap engkau akan memperbaiki sedikit demi sedikit dirimu. Dan syaitan sangat senang ketika tak tersebar dakwah. Itu kesenangan syaitan tuh. Ya, syaitan mengatakan, alah kau aja masih berulang, nggak usah dakwah-dakwah lah. Ya, engkau munafik. Itu tipu daya syaitan. Terus berdakwah, tapi teruslah berusaha untuk memperbaiki diri. Sampai di mana batas kita boleh berdakwah? Engkau boleh berdakwah sampai dengan batas ilmu yang kau miliki, tak boleh melampaui ilmu. Ya, dan tentunya dakwah itu adalah merupakan perkara yang tak sama porsinya. Tak sama antara seorang dai berdakwah di podium, di mimbar,
dengan masyarakat yang mereka tak mampu bicara ke mimbar, di podium, sementara mereka tahu kebenaran. Masyarakat berdakwah dengan kemampuannya. Ya, harus seorang itu dikatakan berdakwah ketika dia di podium? Tidak. Bahkan sikap baik kita adalah merupakan dakwah yang paling dalam maknanya. Kadang-kadang orang itu bisa menerima dakwah seorang dari akhlaknya walaupun dia tak ngomong. Kadang-kadang orang menolak dakwah manusia dari apanya? Akhlaknya juga. Oleh karena itu, tetaplah berdakwah, berupayalah untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya, demikianlah jemaah sekalian. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita ketemu di kesempatan lain. Semoga Allah berkahi majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.